Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deza Alvaren, NIM 21525 104. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari etika profesi, yang mana saya mengambil topik mengenai kasus judi online yang melibatkan pegawai Kemkom Digi. Nah, untuk kronologi kasusnya, yaitu pada tanggal 23 November 2024, Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap sebanyak 24 tersangka judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Kata Kombes Pol Ade Ari di Polda Metro Jaya, total tersangka dalam pengungkapan kasus perjudian online ini yang sudah ditahan oleh penyidik itu menjadi 24 orang. 24 orang tersebut terdiri dari 10 oknum pegawai Kementerian Komdigi dan 14 lainnya merupakan warga sipil. Kemudian dari penangkapan tersangka tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti yang cukup besar, yaitu uang senilai Rp150. Kemudian mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan menunggu hasil analisis dari PPATK terkait aliran dana dan para tersangka. Nah, kemudian untuk indikasi pelanggaran etika profesi dan siapa saja yang terlibat berpotensi melakukan tindakan tersebut, yaitu ASN, pegawai ASN atau aparatur sipil negara yang terlibat melanggar asas integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Nah, keterlibatan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap intuisi pemerintah. Nah, untuk kode etik yang dilanggar yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran yang mencakup kewajiban insinyur untuk menjunjung tinggi integritas profesi, tidak menggunakan keahlian untuk merugikan masyarakat, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, terdapat juga pada Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia, khususnya bagian yang mengatur tentang larangan penggunaan teknologi untuk aktivitas ilegal dan menjaga citra profesi dan institusi tempat mereka bekerja. Nah, untuk pelaku yang berpotensi melanggar yaitu ASN yang memiliki akses pada teknologi digital yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan ilegal. Kemudian untuk indikasi pelanggaran hukumnya dan tunjukkan hukum yang dilanggar, yaitu pelanggaran hukum yang pertama, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 9 tahun 2016 yang berisi tentang larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 1 miliar rupiah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP. Nah, bunyi pasal 303 KUHP itu diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan. Untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta permainan judi sebagai mata pencaharian. Nah, berikut bisa dilihat penerapan pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP. Nah, kemudian tindakan pencegahan seperti apa yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu oleh institusi pemerintah. Yang pertama, audit ketat pada pegawai dengan akses teknologi sensitif. Kemudian penerapan sistem pengawasan lebih baik pada infrastruktur teknologi. Kemudian oleh profesional individu, yang pertama peningkatan kesadaran akan kode etik profesi dan resiko hukum. Pencegahan yang bisa dilakukan antara lain dilakukan pada saat awal perekrutan dengan evaluasi mendalam pada latar belakang calon pegawai. Kemudian melakukan pelatihan etika dan hukum secara berkala. Kemudian selama perjalanan berlangsung atau operasional, pengawasan ketat perlu dilakukan dan pelaporan sistematis aktivitas pegawai. Baik, sekian dari tugas etika profesi yang telah saya jelaskan. Apabila ada yang salah atau kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.